warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Awalnya saya mengira ini di schedule di bulan depan atau semester depan, mengingat pekan ini cukup sibuk, mungkin bukan cukup tapi sangat sibuk. Dengan melihat kemarin bunda-bunda juga, ini yakin nih Sabtu ini kita sambung hati, kayaknya lelah banget melihatnya gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah kita masih tetap terus berjalan. Terima kasih kepada bunda ayah sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadi wadah belajar bukan hanya untuk bunda-bunda tapi juga kami sebagai guru-guru belajar untuk saling memahami. Kita juga di sini jadi momen untuk menyamakan frekuensi nih, karena dalam memfasilitasi belajar anak lebih optimal memang akan jadi optimal memang rumah dan sekolah berjalan secara beriringan, berjalan bersamaan. Mungkin bisa kita jalan masing-masing, mungkin akan tetap maju, tetap hidup, tapi kemungkinan hasilnya tidak akan optimal jika kita berjalan bersama-sama. Insya Allah hari ini juga saya bakal ditemani oleh Bapak Ibu guru di belakang ini. Tepuk tangan dulu dong bunda-bunda ayah. Nanti bunda-bunda dan ayah-ayah juga akan belajar bersama Bapak Ibu guru di belakang ini, yang insya Allah kalau kemarin mungkin sempat bertemunya di pembagian rapot ya, bertemu di pembagian rapot. Sekarang akan belajar langsung merasakan jadi anak-anak bersama Bapak Ibu gurunya, seperti itu. Baik, bunda ayah semua, hari ini dari saya mungkin awalan kita akan belajar tentang ini, kita belajar bareng ya bunda ya, kita belajar bareng, lebih ke kami sekolah menyampaikan apa yang kami punya, apa yang kami tahu dan apa yang kami rasakan, dan bunda ayah juga nanti boleh menyinkronkan, boleh banget buat langsung nanya, itu boleh. Jadi kalau di tengah jalan ada yang sekiranya pengen ditanyain itu boleh, langsung aja, nggak perlu nunggu sesi tanya jawab. Harapannya kita bisa diskusi dua arah, tapi kalau memang masih mau menikmati dulu juga silakan. Seperti itu. Ini kita tema tentang matematika, bukan sekedar hitung-hitungan. Ini tentang membantu anak membangun cara berpikir logis dan percaya diri sejak dini. Jadi bahasan kita kali ini adalah selain matematika menyenangkan memang, tapi akar mula dari matematika adalah konsep dasar. Dan konsep dasar matematika itu bukan cuma sekedar jago ngitung, bukan cuma dapat nilai bagus, tapi bagaimana membangun struktur berpikir anak. Sebelum mulai, kita main dulu. Bunda-bunda, ayah-ayah, ini butuh bantuan Pak Batur nih. Boleh berdua-berdua, langsung berhadapan-hadapan. Berhubung ayah yang cuma 3, Pak Batur, ini tolong dikenalin. Tiga boleh Pak? Anak-anak sebetulnya ada ini bun, ada Burika. Lengkapi Burika. Oh, lengkap pas ya. Boleh Bu. Aman. Bunda ayah sudah punya temannya masing-masing ya, sudah berdua-berdua ya. Sekarang boleh menentukan siapa orang pertama, siapa orang kedua. Silakan ditentukan siapa orang pertama, siapa orang kedua. Sudah ditentukan? Orang pertama boleh angkat tangannya. Orang pertama. Orang turun. Sekarang orang kedua memastikan angkat tangannya. Oke, silakan turun. Orang pertama orang pertama jadi hijau, orang kedua jadi hitam. Jadi ingat namanya masing-masing. Orang pertama hijau, orang kedua hitam. Coba yang hijau angkat tangannya, goyang-goyangin tangannya sambil turun. Sekarang tadi apa? Hijau. Oh, hitam. Hijau. Orang kedua Tadi hijau Bapak. tadi hijau. Sekarang berarti hitam atau hijau nih? Kita angkat tangan. Goyang-goyang sambil Oke, sekarang
ayah bunda boleh ambil posisi kayak orang mau salaman, sah. Tapi nggak nempel, sudah. Oke? Kalau saya bilang hijau, maka yang hijau ditangkap. Maka hitam menangkap hijau dan hijau menghindar. Oke? Kalau saya bilang hijau, maka yang hitam menangkap hijau dan yang hijau menghindar. Jika hijau berhasil, jika hitam berhasil menangkap hijau, maka hitam akan mendapatkan poin. Oke. Dan jika hijau berhasil menghindar, maka hijau yang mendapatkan poin. Oke. Begitupun sebaliknya. Jika saya bilang hitam, maka hijau boleh nangkap hitam. Dan hitam harus menghindar. Bisa dipahami ayah bunda semua? Iya, dipahami. Bisa? Kita latihan dulu kalau gitu. Ya, kita latihan dulu. Konsentrasi. Sesuai. Jadi nggak jadi. Konsentrasi. Butuh ketenangan, butuh fokus. Merah, putih, merah, putih, merah, putih, merah, putih, merah, putih, hijau. Lagi, masih lagi ya, biar nggak kagok nanti. Kita latihan lagi. Merah, putih, merah, putih, merah, putih, merah, putih, merah, putih, merah, putih, hitam. Oke. Oh, boleh gini. Kebayang kan? Sekarang baru kita Latihan nih bareng anak-anak. mulai permainan. Latihan lagi tadi. Konsentrasi. Saya akan bercerita. Permainan akan dimulai setelah saya bilang permainan dimulai. Dan permainan akan berakhir setelah saya bilang permainan berakhir. Oke. Saya konsentrasi, nanti saya akan bercerita. Permainan dimulai. Pada suatu hari, anak-anak kelas 2 sedang di-FT ke museum. Museum itu letaknya ada di kota Bogor. Dalam perjalanan ke sana, mereka melewati kebun raya Bogor. Saat mereka melihat, ternyata banyak sekali pemandangan berwarna hitam. Konsentrasi. Di sana sedang ada aksi duka. Akhirnya nuansanya hitam-hitam. Itu. Tiga apa dua? Singkat cerita, mereka sampailah di museum zoologi. Museum ini letaknya di dalam kebun raya Bogor. Banyak pohon-pohon berwarna hijau. Dan para petugas yang menggunakan seragam berwarna ungu. Anak-anak turun dari mobil, mereka masuk mengantri secara teratur. Hingga pada suatu waktu, anak-anak kaget. Ternyata ada satu bangunan yang atapnya roboh. Atap bangunan tersebut berwarna hitam. Dia berwarna gelap karena usianya sudah tua. Terus berjalan, anak-anak menghiraukan atap roboh yang berwarna hitam tersebut.
Dan akhirnya mereka masuk ke dalam museum. Di dalam museum ternyata banyak sekali tulang-tulang yang berada dalam museum, dari yang warnanya putih, kecoklatan, hingga gelap. Gelap. Saya sebutnya gelap, bukan hitam. Saya sebutnya gelap, bukan hitam. Pasti tadi. Iya, tadi saya sebutnya bukannya hijau. Tapi saya sebutnya hijau. Oke, terima kasih tepuk tangan bagi kita semuanya. Permainan berakhir. Baik, ini Bunda ya. Kita mulai dari skor PISA Indonesia. Jadi mau ulang sedikit, mungkin Bunda juga sudah tahu ya bahwa PISA itu adalah program penilaian penilaian pelajar di usia 15 tahun pada aspek matematika, membaca, dan sains di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia nih, bukan cuma program Indonesia aja, KANBK, tapi ini program dunia. Dan yang diakses adalah siswa berusia 15 tahun. Oke. Dari data tersebut ditemukan nih bahwa ini kalau kita lihat di sini ini Indonesia nih, Bunda ya. Indonesia skornya ada di 366, yang mana skor itu berada jauh di bawah rata-rata dunia. Ini rata-rata dunia. Atau kalau kita lihat angkanya rata-rata dunia ada di sini 482. Itu baru matematika. Oke. Lalu membacanya skornya lebih rendah lagi. Ada di 359. Dengan rata-rata dunia ada di 476. Ini rata-rata dunia. Untuk sains nggak beda jauh, rendah juga. Ada di skor 383 dengan rata-rata dunia di 485. Oke. Ini bayangan pendidikan kita saat ini. Skor ini diambil tahun 2022 dan keluar tahun 2024. Jadi masih relevan ya sebagai gambaran pendidikan saat ini di Indonesia. Karena kita bahasa matematika, kita spesifik ini, kita sampingkan dulu membaca sama sains. Kita fokus ke matematika. Oke. Nah, dari data tersebut diperoleh turunan data yang lebih lengkap lagi nih, yang menerangkan bahwa ternyata hanya hanya 18% siswa Indonesia yang mencapai level 2 atau lebih, yang mana dia hilang-hilangan. Yang mana rata-rata dunianya ada di angka 69%. Oke, berarti jauh nih di bawah rata-rata dunia. Lagi-lagi jauh. Jangankan sama atau lebih, mendekati pun belum. Terus level 2 itu apa sih Pak? Kenapa di level 2 itu? Level 2 ini terjemahannya adalah siswa baru dibatas, siswa dapat menerjemahkan situasi sederhana ke dalam bentuk matematika. Maksudnya apa? Contohnya, di sini berarti 18%, baru 18% siswa Indonesia yang bisa membandingkan jarak di 2 rute. Dari sini ke rumah, ada yang lewat jalan raya, ada yang lewat gang. Nah, baru bisa ngebandingin tuh mana yang lebih cepat. Udah, dibatas itu aja. Itu tidak mempertimbangkan aspek macet, tidak mempertimbangkan aspek jam sibuk, nggak ada. Cuma mana yang lebih pendek jaraknya. Di situ, dan itu 18%. Lalu menghitung diskon sederhana. Diskon 20% dari harga 100.000, berarti bayar berapa? Baru dibatas itu 15 tahun 18%. Lalu mengkonversi mata uang, mengkonversi dari
rupiah ke dolar yang lebih umum gitu ya, dan sebaliknya. Lalu membandingkan harga dalam satuannya. Membandingkan harga dalam satuannya kayak bunda-bunda belanja nih di Indomaret gitu. Ada kemasan yang 100 mili sama 200 mili, kan beda harga ya. Nah, baru sampai di batas itu tuh anak-anak kita. Jadi, ternyata lebih murah yang 250 mili karena walaupun harganya lebih besar, setelah dihitung per milinya itu lebih murah, lebih kecil. Baru di batas itu. Dan hampir tidak ada siswa Indonesia yang mencapai level 5 sampai 6. Yang mana rata-rata dunianya ada di angka 9%. Dan kita nggak ada. Hampir tidak ada. Kalau melihat grafik di bawah nih, itu nggak ada nih. Ini malah nggak ada nih. Apa sih di level 5-6 ini? Di level ini, siswa dapat menguraikan masalah sulit dan memilih metode penyelesaian yang cocok. Jadi ada masalah yang kompleks, mereka bisa nih ada solusi. Sebenarnya ada beberapa solusi, dan mereka bisa memutuskan pakai solusi yang mana yang menurut mereka ini lebih efektif, ini lebih cepat. Itu level 5 dan 6. Misalnya menghitung konsumsi energi rumah tangga, kan beda-beda ya. Kayak kalau dalam listrik tuh berapa lama penggunaan, terus wattnya berapa gitu. Itu kompleks tuh. Itu di level 5 dan 6. Sayangnya siswa-siswa kita di sini tidak ada siswa-siswa yang mencapai level 5-6. Hampir tidak ada. Mungkin ada, tapi persentasenya di bawah 1%. Jadi 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Mungkin ada, tapi persentase di bawah 1% yang akhirnya tidak masuk ke dalam perhitungan. Maka diberikan keterangan hampir tidak ada. Atau membuat anggaran perjalanan sekolah. Misalnya kayak mau outing keluar, mereka tuh membuat mana yang mau naik bis, mau naik kereta, mau ngecer, mau apa, makannya gimana, nginep mau di mana, berapa hari. Mereka akhirnya bisa menentukan mana yang lebih murah, mana yang lebih cocok. Itu kan kompleks ya. Atau menentukan strategi investasi jangka panjang. Nah, ini lebih kompleks lagi lah kalau ini. Nah, kalau dilihat di grafik bawahnya Bunda ya, bahwa nih akhirnya karena hanya 18% yang masuk ke level 2 atau lebih, maka ada 82% siswa Indonesia yang usia 15 tahun yang pemahamannya berada di bawah level 2. 82%. Lebih dari setengah, hampir 100. Bukan sekedar lebih dari setengah, tapi udah hampir 100. Lebih dari 3/4. Dan dia belum bisa ini membandingkan jarak di 2 rute, menghitung diskon sederhana, konversi mata uang, membandingkan harga dalam satuannya. Itu belum bisa. Ini yang bicara bukan saya, yang bicara PISA. Yang bicara PISA nih, saya hanya menyampaikan data. Yang mana rata-rata dunia rata-ratanya hanya 31% siswa usia 15 tahun yang pemahaman matematikanya belum masuk ke level 2 atau berada di bawah level 2. Oke. Itu gambarannya. Semoga nggak kaget. Berikutnya. Pak, itu kan mungkin negara-negara yang diukur itu negara-negara yang memang negara-negara maju. Penduduknya sedikit, negaranya sempit, atau apalah pembelaan-pembelaan lain. Oke, sekarang kita bandingkan. Ini PISA lagi yang mengeluarkan tabel ini PISA. Membandingkan Indonesia dengan negara dengan latar belakang sosial ekonomi yang mirip. Yang mirip latar belakang sosial ekonominya. Kita lihat sama Turki nih. Ini spesifik matematika ya, bunda-bunda ya, bunda ya. Turki jauh di bawah. Oke lah, Turki kan pernah jaya Pak pada masanya. Jadi mungkin kita nggak sebanding nih. Kita bandingkan Indonesia saat ini dengan Turki. Vietnam deh, yang negaranya lebih muda, yang tetanggaan juga nih. Dan faktanya kita masih ada di bawah Vietnam. Yang mana kalau main bola kan suka banyak tuh hujatan-hujatan di sosial media sama Vietnam nih. Dan kita berada di bawah. Sebagai gambaran lagi Bunda ya, mungkin kalau Bunda ya perhatikan,
Di sini ada 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Setiap negara ada 5 bagian ini. 5 bagian ini apa sih gunanya? Apa sih maksudnya? Jadi 5 bagian ini adalah satu negara tersebut kemampuannya dibagi menjadi 5 lagi. Tapi dibagi 5 itu per negara, bukan secara umum. Per negara dibagi 5 lagi nih. Ada yang kemampuannya ini sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Oke, jadi 5-nya itu sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Maka, ini kan bottom, top ya. Ini sangat rendah, ini sedang, ini tinggi, ini sangat tinggi. Kita ke Turki, ini sangat rendah, ini sedang, ini tinggi, ini sangat tinggi. Sampai sini kebayang bahwa anak yang dinyatakan kemampuan matematikanya sangat tinggi di Indonesia, ternyata jika dibandingkan dengan Turki berada di posisi yang sangat rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan Vietnam, siswa yang kemampuan matematika di Indonesia sangat tinggi masih kalah sama siswa Vietnam yang kemampuan matematikanya sangat rendah. Kalau kita lihat grafik ya, ini berada di bawah. Oke. Itu. Terus, nah, ini jadi pertanyaan, kenapa skor PISA Indonesia rendah? Oke deh, kita sampingkan skor PISA pengakuan luar negeri, kita sampingkan. Pertanyaan kita ganti di bawahnya. Kenapa pemahaman matematika siswa rendah? Kenapa pemahaman matematika siswa Indonesia rendah? Kita dimakan lagi. Kenapa 82% siswa Indonesia belum bisa menerjemahkan situasi sederhana ke dalam bentuk matematika? Ini masalah negara berarti. Ini bukan masalah anak kita. Ini bukan masalah si A si B, tapi ini masalah negara, masalah bangsa. Yang mana ternyata 82% itu lebih dari sepertiga siswa Indonesia yang masih 15 tahun nggak bisa menerjemahkan situasi sederhana dalam bentuk matematika. Ini yang bilang bukan saya, ini yang bilang PISA, lembaga internasional yang mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains anak usia 15 tahun. Kami coba analisis, kami coba cari beberapa sumber-sumber terkait apa sih yang menyebabkan hal yang terjadi di Indonesia. Kenapa sih emang Indonesia kita udah tua loh, sebagai negara kita udah tua, udah 70-an tahun gitu. Kalau manusia itu udah sepuh, udah senior gitu. Tapi di usia itu, kenapa yang seharusnya kita jadi tempat buat belajar, tapi kenapa justru banyak permasalahan yang dihadapi? Simpelnya di pendidikan deh. Dari analisis temuan-temuan data, kami coba menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, fokus belajarnya ini masih pada hafalan, bukan pemahaman. Contoh sederhananya itu adalah, ini kita belajar bentar. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ngajarin anak-anak luas bangun datar, ini materi di kelas tinggi atau di usia SMP. Ngajarin luas bangun datar, selama ini kan kita tuh ngajarin luas bangun datar. Saya tuh kalau dapat materi luas bangun datar yang diajarkan sama gurunya adalah luas persegi sama dengan sisi kali sisi, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, luas 3 sama dengan ini, luas lingkaran sama dengan ini. Tapi tidak diajarkan secara umum, jarang banget diajarkan kenapa luas persegi itu sisi kali sisi, kenapa luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Itu nggak pernah, jarang banget sekolah, jarang banget guru-guru, atau itu bukan bagian dari bukan dari SOP-nya ngajar tuh, belum membudaya hal itu di Indonesia ya. Mungkin sudah ada yang melakukan, saya percaya sudah banyak yang melakukan itu, tapi dengan banyaknya guru, banyak siswa, itu masih sangat kurang. Contoh, case nih, kita bahas ke anak-anak tuh misalnya gini, berapa banyaknya ubin yang menutupi ruangan ini? Itu
itu bagian dari ngajarin konsep. Kita mulai dari situ, bahwa banyak ubin yang menutupi ruangan ini. Kita bikin perumpamaan aja ya, nggak yang konkret ruangan ini. Katakanlah dari sana ujung A ke ujung B itu ada 10 ubin, dan dari B ke C ada 5 ubin. Berarti ada berapa ubin ya kak? Kita sebagai orang dewasa sudah paham, oh 5 kali 10 itu udah pola biasa ya. Tapi buat anak-anak, dengan kita bertanya seperti itu, anak-anak akan mencari polanya sendiri, mencari jawabannya sendiri. Ada anak yang hitung satu-satu tuh, 1, 2, 3, 4. Biarkan dulu mereka ngitung seperti itu. Ada juga yang langsung kebayang, oh 10. Berarti yang baris kedua juga 10, ketiga 10, keempat 10, kelima 10, 10, 20, 30, 40, 50. Karena 10 gampang gitu ya. 50 pak, benar 50 ubin. Dari mana kak asalnya? Kalau mereka jawab, kita tanya tuh, kita biasakan tanya, dari mana kak asalnya? Coba jelasin kak. Aku ngitung satu-satu. Oke, tahan dulu, gemes kan, kayak tahan dulu. Aku ini pak, kan kita ada 10, terus ke belakangnya ada 5. Berarti kita ada, setiap baris ada 10 ubin. Baris kedua lagi ada 10 ubin. Berarti aku 10, aku tambahin 10, aku tambahin 10 lagi, aku tambahin 10 lagi. Jadi 50. Ada lagi anak yang, ribet pak, gini aja. Kan 10, tinggal hitung, ada 5 baris, 10, 20, 30, 40, 50, selesai 50. Yang pasti, bagaimana apapun jawaban mereka, yang perlu dilakukan adalah bukan mengkritisi jawabannya, tapi mengecek kenapa dapat jawaban itu. Karena bisa jadi cara berpikirnya benar, cuma teknisnya yang salah. Masalah saat ini di kita, di Indonesia, kita sibuk ke teknis, bukan sibuk ke pemahaman, bukan sibuk ke proses, tapi sibuk ke teknis. Simpelnya, mungkin kalau dulu SMP, SMA soal rumit, terus kita kepelitak dikit ngitung, jawabannya 150 jadi 75, salah gitu. Padahal tuh dari baris 1 sampai baris ke-5 itu bener tuh alur ngitungnya, itu cuma kepelitak dikit di akhir. Walaupun ada juga guru yang membenarkan proses itu. Jadi kayak karena proses benar, terus skor dapat 5, karena salah di akhir skornya jadi 3. Ada juga yang seperti itu. Nah, bahas tadi, kira kita ini kan tadi 10, 5. Oh dapat nih 10 kayak 5. Berarti berapa ubin kak yang menutupi ruangan ini? Oh ada 50 ubin pak. Sekian tuh 50 ubin. Sekarang pahlawan mau membagi ruangan ini menjadi 2 bagian dengan memotong bagian tengahnya. Dengan memotong bagian sisi miringnya, bagian yang miring nih, yang tengah tapi miring. Kalau kita kan diagonal, ya mungkin anak abstrak sama diagonal. Mau potong tengahnya nih, kita potong tengahnya. Akhirnya kita jadi punya 2 bangun nih kak. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau jelek-jelek maafin ya benar-benar ya. Berarti sekarang potong nama ini bangun A, ini bangun B. Kalau kita lihat bentuknya, bangun A ini bangun apa nih? Segitiga pak. Karena sebelumnya udah dikenalkan tuh di level yang lebih dikenalkan mana lingkaran, mana persegi panjang, mana persegi, mana segitiga. Segitiga pak, oke. Segitiga. Sekarang gimana kalau Pawan mau ngitung dia nih, gimana caranya? Oh, ya udah pak. Tadi kan kita dapat tuh, karena itu Pawan yang bagi 2, berarti kita bagi 2. Berarti setengahnya pak. Walaupun di otak anak setengahnya itu bukan setengah 1/2, mungkin belum setengah 1/2 belum. Tapi setengah itu sepakat dibagi 2. Enggak, setengah itu dibagi 2, tapi belum nyampe ke setengah itu adalah 1/2, atau belum nyampe bahwa setengah itu adalah dibagi 2. Dibagi dalam artian tuh dibagi 2 belum ngeh, tapi dibagi 2, dipotong di 2 bagian, kemungkinan besar anak sudah ngeh. Berarti kita punya luasnya 50 luasnya, terus kita bagi 2, 50. Kita, karena ini case-nya di kelas tinggi ya, 4, 5, 6, berarti mesti pembagian ini udah clear nih.
kelas 5 misalnya mungkin akhirnya sudah clear ya. Mentok-mentok di kelas 6 udah clear mestinya nih. Bagian gini. Berarti 50 dibagi 2. Atau kalau sudah lebih kompleks lagi bisa diajarkan 50 dibagi 2 misalnya gitu. Oh, berarti rumusnya segitiga itu ada apa ya? Oh, ini berarti Pak. Karena tadi sisi kita sebutlah panjang ya. Sisi panjang dikali lebar, maka rumus segitiga adalah panjang dikali lebar dibagi 2. Kebayang ya Bunda ya? Panjang ya lebar dibagi 2. Tapi kan akhirnya kita masuk ke penjelasan ke bahwa di segitiga itu tidak ada panjang lebar Kak. Tapi kalau segitiga itu namanya ada alas, ada tinggi. Maka kita ganti panjangnya, kita ganti alas, lebarnya kita ganti tinggi. Akhirnya masuk tuh. Oh, berarti di logika mereka menghitung luas segitiga itu setengahnya persegi panjang gitu. Terus Pak, aku baca buku kakak aku Pak, ada yang namanya persegi. Katanya luas persegi itu sisi kali sisi. Ada anak tuh biasanya yang dia ilmunya udah lebih oke karena melihat kakaknya, melihat orang lain gitu. Padahal sisi kali sisi kalau kita terjemahkan sama aja kan, sama aja panjang dan lebar. Cuma angkanya aja sama, setiap sisinya sama besarannya, ukurannya sama. Hingga akhirnya masuk ke bentuk trapesium, masuk ke bentuk layang-layang. Mereka udah nggak perlu menghafal rumus trapesium apa rumus layang-layang itu apa, enggak. Tapi mereka sudah punya pemahamannya. Mereka sudah punya pemahamannya bahwa trapesium yang ini nih, itu adalah ada bangun persegi dan ada bangun segitiga. Atau trapesium yang sama kaki. Oh, itu Pak, kalau ini kita pindahin ke sini nih, jadi persegi panjang. Kebayang tuh mereka. Karena mereka bukan ngafal rumus, tapi mereka paham. Begitupun dengan layang-layang yang kompleks. Kalau kita lihat rumus itu, rumus layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ribuan gitu ngapalinnya. Kita pecah, anak-anak kalau udah paham konsepnya, mereka udah bisa pecah nih. Pecah, Pak ini pindah ke sini aja Pak. Jadi kan gini ya. Nah ini pindah ke sini. Ujungnya persegi panjang. Udah. Jadi untuk menghitung luas bangun datar itu yang dipelajari cuma luas persegi panjang. Selebihnya adalah pecahan-pecahan dari persegi panjang. Pun menghitung luas lingkaran juga asalnya dari persegi panjang. Cuma itu kompleks sih bahasannya. Bahasan kompleks ngitung lingkaran dari persegi panjang. Udah, yang mereka dapatkan apa? Mereka dapat pemahamannya, bukan hafalannya. Biasanya anak-anak nih kalau udah mereka paham kehafalan, kalau mereka paham kehafalan, mereka bingung, mereka liar pusing saat soalnya bangun abstrak yang tidak ada istilahnya, tidak ada namanya. Bangunnya misal gini. Tidak, itu bunda apa ya Pak? Pak, aku belum pernah diajarin luas bangun yang kayak begitu. Karena mereka fokus kehafalan, bukan ke pemahaman. Tapi kalau mereka fokus ke pemahaman, mereka bisa bagi-bagi ini ke dalam beberapa bagian. Kalau ini masih gampang nih, karena ada garis bantunya. Ada beberapa soal yang ini samar, gini, makin abstrak bentuknya. Aku belum diajarin Pak. Terus di rumah cerita, aku ujiannya nggak pernah diajarin sama guru. Gurunya curang, ngasih soal ujiannya nggak pernah dikasih pas belajar, pas latihan. Karena apa? Karena yang dikejar adalah hafalan, bukan pemahaman, bukan konsep dasarnya. Lalu, lanjut. Berkaitan nih bahwa pemahaman konsep dasar yang lemah sejak kelas rendah. Memang ini jadi tantangan banget buat guru-guru di Indonesia nih, tantangan banget. Karena ada targetan yang
ada pemahaman yang menyatakan bahwa semakin banyak anak memahami suatu hal, semakin hebat anak tersebut. Pemahaman itu yang kami rasa itu keliru, itu kurang tepat. Jadi bukan berbanyak-banyak anak-anak paham, tapi sedalam mana anak-anak paham. Bukan perihal kuantitas, tapi di kualitas. Sekitar tahun 2013 atau 2012 atau 2013, saya sempat ngajar privat anak SMP 1 Bogor, yang mana saat itu SMP 1 Bogor statusnya masih RSBI. RSBI itu SBI gitu, saya lupa deh. Di situ suatu waktu anak ini ikut pertukaran pelajar ke Singapura. Pulanglah, ketemu lagi, cicatnya ngobrol-ngobrol. Dia cerita bahwa, Pak, ternyata materi di Singapura itu sama kayak kita pas SD kelas 5 atau kelas 6. Itu mereka pasti di kelas itu kelas 8 gitu, saya lupa. Materi SMP mereka sama dengan materi SD di Indonesia. Oh gitu. Terus gimana bang? Iya, tapi mereka tuh Pak, saya tuh kesana belajar volume Pak, volume. Itu kan harus belajar waktu SD ya Pak ya. Tapi di sana itu saya belajar volumenya bukan cuma volume tabung berapa kali berapa, apa kali apa, enggak. Tapi itu Pak, saya ada kalanya ada tabung lalu diisi air setengahnya, terus tabung itu dimasukin batu, terus naiknya semana. Belajar tabung aja itu lama Pak, ribet lah Pak, tapi saya suka sih Pak. Jadi saya benar-benar tahu, oh tabung itu ternyata benda padat yang dimasukkan itu berpengaruh terhadap volume gitu. Ada hal-hal lain yang berpengaruh sama volume dalam satu bangun ruang 3 dimensi gitu. Nah, itu yang jadi sekitar 11-12 tahun yang lalu gitu. Kalau memang saat itu pendidikan kita jalannya tepat, dalam artian gini, saat itu mungkin tidak benar nih, karena kita kelas 6-nya Indonesia sama SMP-nya Singapura sama nih kualitasnya, Singapura gitu. Kalau memang akhirnya itu benar adanya, mestinya di 10 tahun kemudian yang mana itu adalah hari ini, kita kualitas pendidikannya jauh berada di atas Singapura, atau minimal banget deh bergeraknya maju mendekati Singapura. Tapi faktanya kita lihat skor yang tadi, jauh. Singapura jauh di atas rata-rata, Indonesia jauh di bawah rata-rata. Berarti apa? Simpelnya, berarti yang salah dong dengan proses belajar di sini, proses belajar di Indonesia. Yang bikin salah apa ya tadi? Ada asumsi bahwa semakin banyak yang dapat, semakin bagus anak tersebut. Padahal mestinya semakin dalam yang anak pahami, semakin bagus. Lalu, seperti tadi sempat saya bahas, berikutnya adalah guru dan sistem penilaian masih menekankan nilai akhir, seperti yang tadi disinggung. Jadi bukan proses berhitung anak yang difokuskan, tapi hasil akhirnya berapa. Sedangkan hasil akhir itu potensi kesalahannya, faktor menyebabkan hasil akhir salah itu banyak banget. Keliru perhitungan, salah konsep, salah langkah, atau salah nulis. Banyak aspek yang menyebabkan salah jawaban. Tapi kalau kita melihat prosesnya, kita melihat bagaimana tahapan struktur berpikirnya anak, mestinya itu jadi tanda bahwa anak ini udah paham. Tapi masalah dia adalah dia nggak teliti. Anak ini udah paham, tapi masalahnya dia salah nulis. Salah nulisnya kayak, atau salah ngitung, salah ngitung. Ini kecil doang nih, ini cuma gara langkah di ini, dia jadi salah ke bawah. Itu kalau fokusnya ke proses. Dan lagi bahwa kita minim banget pembelajaran kontekstual dan eksploratif. Ini kita bahas Indonesia ya. Pembelajaran kontekstual itu gitu sih. Pembelajaran kontekstual itu yang dekat sama kehidupan anak-anak. Kadang pembelajaran anak-anak itu kejauhan nggak relate sama kehidupan mereka. Semisal belajar
tadi belajar luas, jangan ujuk-ujuk dikasih kertas luas persegi panjang adalah, tapi kita bisa ngeliat tadi berapa ubin ya yang menutupi ruangan ini, berapa ubin ya yang diperlukan untuk menutupi ruangan A, ruangan B, itu kan dilihat sama mereka dan mereka bisa ngitung langsung dan mereka bisa bergerak di situ dan minim eksploratif. Padahal dalam explore itu bakal anak-anak pastinya kemungkinan besar akan menemukan kesalahan diri. Explore itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung tek bener, wah enggak. Tapi pasti mereka ada nyoba gagal. Dan itu belajar. Sayangnya kita masih kurang apresiasi nih dalam proses nyoba gagal itu. Fokusnya ke ini 100, ini 80, ini 90. Walaupun nilai perlu untuk pemetaan kita, nilai perlu untuk evaluasi kita, tapi bukan untuk judgement anak, bukan untuk menggambarkan anak itu pintar atau tidak, bukan. Ini untuk evaluasi. Ini kalau disederhanakan bahwa skor PISA rendah bukan karena anak kita tidak mampu, tapi karena mereka belum cukup diberi kesempatan untuk belajar dengan makna. Di pembelajaran yang tepat adalah pembelajaran dengan makna, bukan dengan hafalan. Hafal perlu, tapi tidak cukup di hafalan. Oke, kita udah tahu nih kondisinya skor PISA kayak gitu, terus faktor penyebabnya kayak gitu. Terus kenapa Pak? Ngaruh nggak nih sama anak-anak kita? Gitu. Kalau nggak ngaruh ya ngapain kita bahas? Gitu. Terus kalau ngaruhnya apa sih Pak? Dari rangkuman penelitian yang kami pelajari, kami cek-recek, juga pengalaman-pengalaman yang kami temukan baik di sekolah, di kebun maya, ataupun di luar sana, kami menyimpulkan beberapa hal. Oke. Salah satu dampak salah konsep adalah cara berpikir anak yang salah arah. Anak yang tidak memahami konsep dasar matematika akan tumbuh dengan pola berpikir yang tidak terstruktur dan mudah menyerah menghadapi masalah. Kalau dianalogikan sederhana nih, kalau case dari matematika aja dulu. Ini, anak yang memahami makna angka, dia fleksibel. Karena sudah paham konsep, mau dikasih bentuk bagaimana juga ngerti Pak, paham Pak, karena saya paham konsepnya, bukan ngapal. Karena dia fleksibel, akhirnya dia bentuk soal pun santuy ya, pede aja. Karena dia ngerasa gue paham, dia ngerasa gue ngerti, gue nggak cuma hafal bentuk apapun, kalau gue nggak bisa, gue cari tahu, gue tahu kok setelah gue cari tahu nih. Dan ini juga butuh support budaya pastinya. Bagaimana anak kesulitan tapi diapresiasi, dibantu, bukan dijatuhkan, bukan dijudgment. Atau yang jalur dua, mereka hafal rumus, hafal nih, kayak case tadi aja nih, bangun datar. Mereka hafal rumus, bentuknya beda dikit, bingung, takut dapat nilai jelek, takut diomelin, takut nggak punya teman, takut dikatain teman. Akhirnya muncul kecemasan. Akhirnya nggak pede. Sosial kesana. Oke, ini case dalam matematika. Case yang lebih luas. Nah, ketika anak salah belajar konsep matematika, maka anak akan sulit mengembangkan kemampuan berpikir logis. Sulitan nih mengembangkan kemampuan berpikir logisnya. Karena matematika bukan hanya angka. Matematika itu bukan angka. Kalau sekedar hafal perkalian, sekedar tahu angka, itu belum bisa dikatakan jago matematika. Karena matematika itu melatih logika, keteraturan, dan cara memecahkan masalah. Dan ini berkaitan sama kehidupan anak-anak. Bukan cuma berkaitan dengan soal ujian, bukan cuma sekedar dapat nilai bagus, tapi berkaitan dengan kehidupan anak-anak. Apa sih kaitan dengan kehidupan anak-anak? Apa sih dampaknya buat kehidupan anak-anak kalau mereka punya masalah di konsep matematika? Mereka akan kesulitan dalam mengurutkan informasi. Di zaman sekarang, informasi datang cepat banget. Yang kita belum nyiapin anak kita dapat informasi itu aja, mereka udah dapat itu. Entah dari teman, entah dari TV, dari YouTube, dari handphone, dari sosial media.
Dapat tuh. Kalau anak yang punya masalah di pemahaman konsep dasar matematika, ini ngaruh ke cara berpikir, dan akhirnya mereka kesulitan mengurutkan informasi-informasi itu. Case-case gampang memakan hoax, case-case gampang dikompor-komporin, gampang dipanas-panasin. Di sini adanya. Lalu mereka kesulitan melihat hubungan sebab akibat. Kenapa terjadi itu? Karena itu. Kenapa terjadi A? Karena B. Mereka kesulitan. Contoh sederhana. Beberapa tahun lalu, sudah lama, ada temuan anak yang saat dites psikologi saat itu di usia kelas 6. Pertanyaannya adalah, jika kamu terluka, apa yang akan kamu lakukan? Buat kita sederhana. Terus jawaban anak itu adalah akan ke guru ya. Selain itu aku cuci tangan. Selain itu minta bantuan guru. Jadi jawaban dia udah, kalau dia luka, dia datang ke guru, nanti diobatin sama guru. Kalau dia luka, tangannya dicuci. Bukan yang aku bakal ngobatin pak, lukanya aku bersihin, aku ini. Enggak yang gitu. Karena mereka apa? Karena anak ini kesulitan melihat hubungan sebab akibat tadi. Kenapa terluka dan apa dampaknya. Kaitan lagi hubungan sebab akibat dalam kehidupan sosial adalah anak-anak sulit menganalisis resiko. Kalau bahasa gue kalau main ke situ bisa nyebur nih kali itu. Atau gue kalau loncat itu gue jatuh, gue kenapa-napa nih. Nah itu tuh jadi lemah. Beda case anak explore ya. Kalau anak explore dia paham. Biasanya anak explore dia paham resikonya apa, cuma dia sering di-explore. Ya pak tahu jatuh palingan nanti pak. Dia kalau jatuh aku tinggal ngobatin pak. Kalau dia main bunda ya udah, aku jangan nangis karena bunda ngomel kalau aku nangis. Tapi kalau aku nggak nangis bunda nggak ngomel, paling diobatin doang. Mereka paham tuh. Berarti hubungan sebab akibat mereka paham. Lalu menyusun strategi berpikir sistematis. Ada masalah, gimana memecahkan masalah, gimana kalau misalnya gini, kalau temuan salah satunya itu di kegiatan self learning kelas 6 ada case, kan mungkin bunda ya yang anak-anak sudah SL kebayang nih gimana. Ada satu rumah yang dia itu ngerjain tugasnya cepat banget. Kita berguru jadi bingung. Ini anak jam 8 udah lagi nonton TV. Seharusnya jam 10 masih kerja nih. Ini jam 8 udah nonton TV. Kita cek. Ini udah pak. Itu udah pak. Ini udah. Tapi udah semua ya. Kita mau negor dia udah semua. Tapi dia nonton TV gitu kan. Saya kira nanya, gini pak, kita nggak mau lama-lama ngerjain tugas. Akhirnya kita nyusun strategi. Kita bagi jadwal pikir. Hari ini si A yang nyapu, si B nyuci, si D ngepel. Simpel aja ya. Terus emang kenapa kayak gitu? Karena apa? Kalau kita nyuci sendiri-sendiri pak, itu lama pak ngantri, lama nungguinnya. Terus lagi nungguin kita bengong. Nonton TV nggak boleh karena kita belum selesai mengerjakan tugas. Gitu. Biar kita bisa nonton TV pak, biar kita bisa nyantai, kita gitu aja. Dan benar, saat teman-teman yang lain masih sibuk, saat rumah-rumah yang lain di jam itu masih sibuk nyuci, masih sibuk rapi-rapi rumah, masih sibuk yang lain, dia sudah lagi nonton TV, dia sudah lagi santai. Terus ya, ini harus kagum apa harus bingung ya? Seharusnya kagum, mereka mau strateginya, tapi di sisi lain takutnya nyampe rumah, kamu ngapain di sana? Nonton TV bun. Kamu jawab ya, udah bayar mahal-mahal nih bundanya ke sana. Dan sudah jawab, nonton TV doang. Itu salah satu dampak. Oh, berarti mereka bisa berpikir sistematis. Dan ada loh anak yang katanya disuruh A, udah dia A aja. Caranya cuma satu. Oh, kata bunda nggak boleh pak. Ya nggak boleh. Dia tertutup sama alternatif yang lain. Kenapa tertutup alternatif lain? Karena mereka tidak terbiasa untuk melatih logika berpikirnya.
mereka ada masalah dalam konsep dasar matematika. Berikutnya, nih, mereka akan kesulitan menerapkan pengetahuan lama ke situasi baru. Kolot, kadang-kadang. Kalau orang tua di kita nih, kolot nggak terbuka akan hal-hal baru. Atau kalau orang-orang, kalau anak-anak tuh kakak bunda, gini pak, berarti kalau nggak gitu salah. Berarti kalau gitu kalau nggak kayak gitu nggak boleh. Nah itu, berarti mungkin anak ada masalah kira mereka kesulitan menerapkan pengetahuan lama ke situasi yang baru. Gitu. Karena kan beberapa hal itu ada yang sifatnya tetap dan beberapa hal lagi ada yang sifatnya berkembang, dinamis, nggak yang saklek A, saklek A, saklek B, saklek B. Memang ada yang saklek A, A, B, B, tapi ada juga yang enggak. Gitu. Lalu mereka kesulitan membuat prioritas. Mana nih yang lebih dulu mereka kerjain? Kesulitan lagi membuat keputusan. Diminta buat keputusan, bingung, diem, terserah. Walaupun membuat keputusan juga, kesulitan membuat keputusan juga ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi. Tapi di case matematika, di case konsep ini ngaruh. Dan mereka kesulitan menyelesaikan permasalahan sosial. Mereka ada konflik sama temannya, mereka kesusahan. Mereka ada tantangan tugas, mereka susah, mereka ngeluh, mereka apa. Dan yang paling penting, jangan sampai kita membiasakan anak, kita tidak terbiasa mencari alasan mengapa ke anak. Jadi udah A gitu, B gitu. Jangan sampai cuma disuruh A, suruh B. Tapi biasakan tadi, kenapa kamu melakukan itu? Walaupun isi kita kayak, aduh ini salah, ini gimana sih gitu. Kayak ada gemes-gemesnya gitu, ada gemes-gemesnya. Tapi biasakan nanya, kenapa melakukan itu? Di case matematika ada soal matematika, terus jawaban dia adalah benar. Kita jangan langsung bilang benar, tapi tanya, kenapa kak dapat jawaban itu? Gimana caranya kak? Gimana caranya bang? Atau jawabannya salah juga, kenapa jawabannya itu? Gimana caranya bisa dapat itu? Mereka ngejelasin itu, kalau ada yang kurang tepat, kita bisa tuh memperbaiki, bisa diskusi, seharusnya gini, oh kak, oh gini bang. Jadi juga mereka jawab benar, tapi bukan karena mereka paham, karena mereka beruntung, tebakannya betul, tebakannya tepat. Dan kalau anak sudah dibiasakan mencari alasan, maka setiap keputusan yang mereka ambil, mereka kemungkinan besar sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan kenapa keputusan tersebut diambil. Kalau mereka punya keputusan, mereka sadar bahwa nanti pasti Bunda bakal nanya nih kenapa ini. Lo harus punya alasan, karena A, karena B, karena C, karena D. Di luar alasan sederhana ya udah ya, atau alasan kayak seperti manusia pada umumnya pasti memiliki kepentingan pribadi gitu ya. Maksudnya Bunda. Oke, ini sedikit lagi dampak itu emosionalnya. Kalau dampak kognitif ada anak kesulitan transfer konsep, berpikir kaku, satu cara, fokusnya cuma ke hafalan, beban otak meningkat. Dampak emosional, takut pada matematika. Biasanya case takut pada matematika terjadi bukan pada siswa TK atau siswa kelas rendah, tapi terjadi paling cepat terjadi pada siswa kelas tinggi, dan rata-rata terjadi di siswa SMP atau SMA. Mereka baru takut sama matematika. Kenapa? Karena mereka sadar karena konsep mereka lemah. Saat diberikan permasalahan yang lebih kompleks, yang lebih rumit, itu sulit ya. Aduh, yang lain udah sampai sana, dia yang ini aja belum kelar. Akhirnya permasalahan-permasalahan itu bikin mereka pusing, bikin mereka rumit, mereka cemas, mereka lebih baik lari. Aku mau belajar matematika, atau dia mulai beli dirinya, gue nggak pinter matematika. Padahal bukan mereka nggak paham matematika, tapi ada konsep belajar yang keliru, yang terlewat.
Akhirnya mereka jadi kesulitan belajar matematika di level pendidikan berikutnya. Nih, ada penelitian yang mengatakan bahwa pengalaman gagal memahami matematika sejak dini berkorelasi dengan kecemasan matematika di usia remaja. Akhirnya berdampak pada performa akademik jangka panjang. Jadi bukan cuma di usia SMP SMA, kalau mereka masuk ke perguruan tinggi, itu jadi masalah baru lagi nih. Dasar aja mereka masalah. Ini contoh keterkaitan konsepnya, Bunda. Di kelas rendah belajar nilai tepat, bahkan di kelas tinggi buat apa sih? Oh, buat penjumlahan, pengurangan bersusun, simpan pinjam, gitu. Kalau salah apa resikonya? Kalau nggak apa-apa, mereka akan salah posisi angka, salah penempatan nilai. Nanti akan belajar nih sama bapak ibu gurunya kaitan dengan hal ini. Ini bisa dibaca aja, Bunda ya. Oke, lalu apa sih dampak jangka panjangnya? Apa jadinya jika hal ini dibiarkan? Kesalahan konsep matematika bukan perihal masalah nilai. Ini masalah cara berpikir anak untuk seluruh kehidupannya. Ingat yang tadi. Mungkin nih kalau bunda-bunda, ayah-ayah, kan kita di usia ini sudah banyak interaksi kerja bareng orang, atau mungkin bunda ayah ada yang sudah punya tim, sudah banyak orang. Kadang ada orang yang kita kesulitan memahami maksudnya apa, atau kadang ada orang yang kita kalau mau ngomong tuh, aduh gimana ya biar gitu, biar pas nih. Oh mungkin salah satu faktornya adalah mereka ada masalah di sini, mungkin. Karena kan itu kan perlu lebih panjang ya. Itu pun akhirnya berlaku ke rekrutmen guru-guru di Kebun. Jadi hal ini kalau bunda ya waktu ngejemput anak-anak melihat nih proses rekrutmen guru-guru Kebun, biasanya kita nggak langsung ujuk-ujuk guru disuruh micro teaching, enggak. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana struktur berpikirnya guru, bagaimana pemahamannya si guru. Itu yang kita lihat. Karena masalah ajar itu belajar lebih pendek dibandingkan masalah konsep berpikir, dibandingkan masalah cara berpikir. Ngajar bisa dimanipulasi. Dalam arti dimanipulasi itu mereka bisa jago nih pas tes ngajar. Tapi cara berpikir, struktur berpikir itu susah manipulasinya. Jadi insya Allah nih, saya yakin nih bapak ibu guru ini sudah terkualifikasi dengan baik. Jadi kalau ayah bunda merasa kok begini ya gurunya, kok begini ya, itu adaptasi aja ya bunda. Adaptasi, oh saya belum kenal sama gurunya, oh gurunya belum kenal dengan saya gitu. Tapi itu wajar banget kok, itu bagian dari dinamika. Tapi secara struktur berpikir, secara konsep berpikir, insya Allah guru-guru Kebun sudah terkualifikasi untuk hal itu. Karena proses seleksinya cukup panjang. Dan kalau kita tidak dapat guru, misalnya dalam satu waktu nih, dalam satu rekrutmen kita butuhnya 5 guru katakanlah, ternyata baru dapat dari situ yang terkualifikasi ada 2 guru, sedangkan yang daftar ada 30, berarti masih ada 28 lagi nih. Kita nggak langsung memaksakan 3 berikutnya untuk masuk ke sini, tapi kita coba ikhtiarkan untuk membuka yang lainnya dulu. Bagian dari apa? Bagian dari kami berusaha untuk memberikan guru terkualifikasi, guru yang tepat buat anak-anak belajar di kelas. Karena fokusnya adalah bukan sekedar bisa ngajar, tapi gimana tadi struktur berpikirnya, gimana pemahamannya, itu yang kita fokuskan. Akhirnya kalau kita lihat ke jangka panjang lagi, fondasi yang salah, maka struktur berpikir tidak stabil, dan akhirnya ada masalah kesulitan akademik, emosional, dan sosial. Jadi perihal cuma salah konsep matematika aja kok ya panjang ya ternyata urusannya itu. Tapi itu nyata adanya karena berdasarkan hasil skor PISA tadi. Oke, lalu apa sih yang perlu dilakukan? Yang pertama, kita udah tahu masalahnya, terus ngapain nih Pak? Kita dikasih masalah doang Pak, nggak dikasih solusi.
nggak kasih langkah-langkah nih Pak. Sebenarnya sederhana ayah bunda, langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tadi, tanya mengapa sebelum memberi rumus. Kenapa kita nih rumus luas bangun data, nggak langsung ujuk-ujuk luas persegi adalah sisi kali sisi, luas sisi panjang adalah panjang kali barangan. Tapi kita mulai dari kenapa dapat angka 50? Dari mana Kak? Kenapa segitu dari mana Kak? Atau pun bukan cuma sekedar persoalan matematika, tapi dalam hal lain, jika mereka punya alibi-alibi, jawaban-jawaban singkat yang harus kita pahami, kenapa memilih itu? Aku nggak mau berteman sama itu Bun. Ya, aku udah pilih dulu tuh. Kamu mau berteman sama itu Bun? Males aku. Kan kita, kenapa? Kok nggak sama A sama B? Itu kita biasain. Kenapa Kak? Kenapa kamu gak mau berteman sama si A? Kenapa kamu gak berteman sama si B? Pasti anak punya alasan di balik itu. Dan juga akhirnya kita biasakan hargai pendapat anak. Diterima dulu. Walaupun apapun jawabannya Terima dulu. Karena kalau kita langsung judge saat itu, udah gak asik, gak masalah kita undang lagi ya. Udah. Karena kalau kita disalahin, kalau ini, walaupun fitrahnya kita ya itu wajar banget sih, itu fitrah banget gitu. Aduh gemes deh gitu, pengen seharusnya nggak gitu gitu. Itu manusiawi sekali. Tapi sebisa mungkin kalau kita kepletok-pletok sedikit ya sudah gitu kan. Tapi kalau kita mengetahui bahwa oke, kalau kita lagi yang stabil nih, aman nih, ya janganlah, hindarilah hal itu gitu. Lalu gunakan benda konkret. Jadi ngajarin penyuluhan anak kelas 1 bilang 5 tambah 2 sama dengan 7. 5 di otak, 2 di tangan. Habis 5, 6, 7. Berarti berapa? 7. 8 dikurang 1, 8 di otak, 1 di tangan. Kita hitung mundur. Habis 8 mundur 1 berapa? 7. Itu kurang konkret. Bisa anak-anak bisa menyelesaikan itu, terjawab pasti. Tapi untuk konsep 1 sampai 10 masih aman. Tapi konsep yang sudah lebih luas lagi, sudah lebih rumit lagi, sudah lebih kompleks lagi. 270 dikurang 90, 290 di otak, 70 di tangan. Gimana nih kelarnya? Itulah pentingnya belajar dengan benda konkret, menguatkan konsep dasarnya hingga akhirnya 270 dikurang 90 itu udah nggak perlu di otak di tangan, tapi mereka tahu nanti strategi-strateginya. Mereka akan nemu nih cara cepatnya kayak gimana, rumus cepat gimana. Biarkan mereka menemukan cara cepat mereka sendiri. Kalau kita memberikan cara cepat boleh, tapi pastikan mereka sudah paham konsep dasarnya. Kalau kita untuk kepentingan masuk pondok, masuk SMP, ngasih tahu rumus cepat itu boleh, dan berikutnya kita sadar bahwa anak kita punya masalah di materi. Beda case ya, ini harus lulus nih masuk SMP ini. Jadi kita harus ngasih tahu minimal mereka bisa lolos masuk SMP. Tapi berikutnya kita sadar bahwa anak saya punya masalah di sini, maka saya perlu ngejar ini buat apa? Buat kepentingan anak saya ke depannya. Gitu. Lalu kontekstual, hubungkan dengan pengalaman nyata yang anak-anak alamin. Jangan yang jauh dari kehidupan mereka. Kalau jauh dari kehidupan mereka ngebayangin aja udah sulit. Apalagi berpikirnya lagi. Ngebayangin aja nggak nyampe. Ini udah ngebayangin nggak nyampe, mereka disuruh mikir apa solusinya. Lalu tadi dorong anak menjelaskan pikirannya. Dan terakhir, rayakan proses bukan hasil. Jadi kita apresiasi proses mereka, cara berpikir mereka, usaha mereka menyelesaikan sesuatu, sama mereka mengerjakan sesuatu. Tidak terbatas sama hasilnya. Tapi hasil juga boleh diapresiasi. Bukan haram mengapresiasi hasil, tapi hasil boleh diapresiasi. Pastikan yang utama sebelum mengapresiasi hasil adalah kita apresiasi prosesnya. Karena anak-anak membangun pemahaman melalui penalaran, bukan cuma pengulangan. Oke, sebelum nanti masuk ke pos-pos budaya, kalau kita analogikan
analogikan sebagai rumah nih, maka konsep dasar itu ada di pondasi kehidupan atau pondasi rumah. Kalau pondasinya sudah kuat, konsep dasarnya sudah kuat, maka proses berpikir logisnya juga akan baik, dindingnya juga akan kokoh. Pondasinya kuat, dindingnya kokoh. Kalau itu sudah dapat, proses berpikir logisnya sudah dapat, maka insya Allah dipastikan anak-anak akan percaya diri, dan kemampuan adaptif mereka akan berkembang juga dengan baik. Dimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, mereka bisa mengkondisikan diri mereka. Mereka bisa survive di berbagai kondisi. Adaptasi, kekagetan itu pasti akan ada. Itu pasti akan wajar. Tapi bagaimana si anak akan mengambil sikap dari proses adaptasi mereka, itu yang perlu kita hargai. Itu perlu kita apresiasi.